Jadi di dalam Blender itu ada yang namanya polymodeling dan sculpting. Polymodeling itu sendiri itu memanipulasi vertex, edge, dan faces dari suatu objek. Ya, seperti yang bisa dilihat di gambar ini, ada garis-garis ini, ada titik-titik poinnya itu yang kita manipulasi untuk membentuk objek yang kita inginkan. Nah, sementara sculpting itu memanipulasi bentuk layaknya memahat di dunia nyata. Jadi kalau misalnya pernah lihat video-video yang orang memahat gitu, mengukir, kurang lebih seperti itu. Sama sculpting itu seperti itu. Terus selanjutnya ada texture painting dan procedural texture. Jadi texture painting ini adalah kita menggambar atau melukis tekstur pada objeknya atau pada texture mapnya. Nanti yang kita akan gunakan adalah metode ini. Sementara metode yang satunya lagi untuk membuat tekstur adalah procedural texture. Kita menggunakan node untuk menghasilkan tekstur. Node itu sendiri adalah semacam rumus matematika gitu ya. Jadi untuk menggenerate tekstur gitu. Oke, sekarang saya akan mengajarkan cara membuat bunga matahari low poly seperti ini. Nah, apakah layarnya sudah bisa terlihat? Terima kasih. Jadi yang kita akan buat nanti adalah bunga matahari seperti ini. Jadi pertama-tama kita buka dulu Blender yang baru ya. Jadi ini tampilan utamanya dari Blender. Kalau buka itu seperti ini. Kita langsung buat general aja. Jadi ini layar defaultnya gitu. Jadi untuk memilih objek bisa kita gunakan ini ya, klik kanan, klik kiri. Sebelumnya mungkin bisa dinyalakan add-on yang ada di cheat sheet tadi ya, yang pada link yang sudah saya bagikan di chat tadi ya. Cara mengaktifkannya itu ada di file, di edit, preferences, bisa dinyalakan. Pertama yang penting di sini nanti itu adalah loop tool. Jadi pertama-tama untuk memutar view-nya itu kita gunakan scroll wheel. Untuk zoom juga bisa pakai scroll wheel-nya langsung. Jadi dan untuk panning itu kita gunakan shift terus klik tombol scroll-nya. Jadi itu untuk navigasinya. Atau bisa menggunakan ini tombol navigasi yang ada di pojok kanan ini. Kalau ditekan salah satu sudutnya kita langsung lihat sudut tersebut. Oke. Ini kita bisa langsung hapus dengan mengklik tombol X. X itu untuk menghapus, delete. Terus kita bisa menambahkan objek yang kita inginkan. Nah, karena kita ingin membuat bunga matahari seperti ini, pertama kita mulai dari potnya. Untuk membuat objek low poly seperti ini, kita mulai dulu dari objek yang paling mendekati gitu. Jadi misalnya kita membuat pot, jadi kita
klik Shift A untuk menambahkan objek. Lalu kita pilih di mesh cylinder. Di silinder kan sudah lumayan mirip sama pot ya. Terus kita klik tombol yang di bawah kiri tadi. Ini kita turunkan poligonnya jadi 12 gitu. Terus seperti ini ya. Nah, kita levelkan dulu ya supaya enak ngeliatnya. Jadi pilih salah satu sudut yang di samping, terus kita klik G untuk memindahkan objek G. Supaya dia terkunci di aksis Z atau di sumbu Z, itu ke atas ke bawah gitu. Kurang lebih seperti itu. Kemudian kita pindah ke edit mode. Edit mode itu bisa diakses dari sini, tombol ini edit mode, atau menggunakan tombol tab atau tab tadi ya. Selanjutnya kita buat loop, namanya loop, itu menggunakan Ctrl R. Kalau sudah dinyalakan loop tool tadi ya, itu Ctrl R. Ini kita bisa nambahkan loop untuk membuat potongan atau membuat edge baru di dalam objek kita. Kalau kita scroll ke atas, kita bisa menambahkan jumlahnya. Kalau kita klik, kita bisa memilih lokasi di mana kita mau menaruhnya. Kalau kita lepas saja, klik kanan maksudnya, jadi otomatis langsung ke tempat defaultnya. Nah, kalau kalian nyalakan di preferences tadi, di inputnya emulate 3 button mouse, kalau diklik double di edges-nya, kita bisa langsung klik satu loop itu. Kalau enggak, bisa pakai langsung diklik Ctrl sampai kita pilih semuanya. Jadi bisa kita tekan gitu. Kita pindah ke view yang ini. Terus kita klik Z untuk mengubah view mode-nya kita. View ke dalam mode wireframe supaya kita bisa melihat tembus pandang dan bisa memilih vertices yang ada di belakang objek. Soalnya kalau kita menggunakan solid, yang di belakang itu tidak terpilih gitu. Jadi seperti itu. Terus yang pertama kita scan dulu, kecil dikit. Kita kebanyakan. Kemudian, jadi di shift A, mesh, cylinder, pakai satu saja. Untuk kita bisa memilih verticesnya atau bisa juga langsung memilih edge-nya, atau bahkan kita bisa langsung pilih face-nya. Face itu yang ini, edge itu yang garisnya, vertices itu titiknya. Jadi kalau kita seperti ini, nah kita bisa langsung scale kayak gini. Kalau kita scale, dia akan scale ya ke semua aksis. Tapi kalau kita scale terus kita klik Shift Z, dia akan exclude atau tidak mengikutkan sumbu Z-nya. Kalau kita scale bisa terus cuma Z-nya aja, dia kan hanya ke-lock di sumbu Z. Tapi kalau Shift Z, jadi tidak keikut gitu. Scale. Kemudian
sudah bentuknya kurang lebih seperti ini. Kita extrude di sama Shift Z. Extrude terus scale di Shift Z. Seperti ini, sudah jadi potnya. Ini kita bisa extrude juga. Extrude itu menambahkan objek gitu ya, memanjangkan objek gitu. Jadi kalau kita extrude ini sudah ada, kalau kita klik kanan kita lepas, ini objeknya masih ada di situ, jadi bukan ke cancel ya. Jadi kalau kita scale ini bisa kita kecilkan, jadi terus kita gerakkan ke bawah kita dengan G. Lebih sudah seperti pot yang ada tanahnya gitu. Kita sudah punya potnya, kemudian kita buat batangnya atau tangkainya. Di Shift A, untuk membuat tangkai, supaya kita bisa membuat bentuk yang melengkung seperti ini, kita gunakan yang namanya curve. Jadi curve, terus kita bisa gunakan Bezier curve. Di curve ini semacam vektor gitu ya, untuk membuat bentuk yang kalau kita edit, dia semacam vektor gitu. Dia bisa buat lengkungan sesuai dengan poin-poin yang lainnya. Curve ini sendiri nggak punya massa ya, jadi nggak berbentuk objek kayak gini, kayak pot kita gitu. Kalau kita render, ini nggak akan kelihatan apa-apa. Jadi untuk menambahkan massanya, kita bisa menambahkan di setting yang di kanan ini, kita tambahkan di bagian geometri yang tombol hijau ini, kita klik di geometri, bevel di bagian round-nya, itu kita tambahkan. Seperti itu. Kemudian kita rotate sumbu Y, jadi supaya bisa tegak. Jadi seperti ini. Dan kalau ini kita pergerakan, kalau kita pendekkan, jadi kita bisa menghadap ke depan gitu tangkai. Nah, ini kan kita tadi kalau lihat tangkainya bunga matahari kan nggak sama ya, jadi di ujungnya itu lebih besar. Nah, di ini kita bisa scale juga, tapi pakai Alt S, bukan S aja, khusus untuk curve. Nah, jadi dia akan besar seperti itu. Tapi ini kan nggak masuk akal ya, semakin kok besar banget gitu. Jadi yang bisa kita lakukan adalah subdivide. Subdivide itu menambahkan titik di antara titik-titik yang ada. Jadi kalau ini kita pindahkan lagi ke atas. Kita buat dia lebih dekat sama ujungnya. Kita Alt S tadi. Jadi dia cuma besar sampai ke titik yang itu yang kita buat tadi. Sekarang kita buat bunga mataharinya. Kita buat kelopaknya. Pertama-tama kita buat kelopaknya dulu. Jadi untuk membuat kelopaknya kita gunakan plane. Dan ini big flat ya. Jadinya nggak ada ketebalan ya.
scale supaya lebih tipis dulu. Kita bisa mengklik tombol garis miring yang ada tanda tanyanya jadi garis miring. Itu untuk supaya kita bisa fokus ke objek ini. Kalau kita klik Z, kita bisa lihat view dari atasnya. Putar ya 90 derajat. Itu supaya bisa kita lihat gitu. Nah, sekarang kita edit, terus kita buat satu kelopaknya dulu. Kita tambahkan loop cut untuk objek ini. Jadi ini kita pilih yang paling atas, kita scale. Kemudian yang ini kita scale. Ini kita scale. Ini juga kita scale ke bawah. Jadi kurang lebih kita buat kelopaknya supaya lebih mirip kelopaknya gitu. Kita gerakkan ke atas. Dan baru satu kelopak. Jadi ini masih di edit mode. Kita duplikat dengan Shift D. Shift D. Terus kita rotate. Nah, kalau kita rotate, dia cuma rotate-nya dari tengahnya ya. Jadi kita pilih di pivot point-nya, tapi 3D cursor. Jadi karena 3D cursornya di tengah, kalau kita rotate, dia akan mengikuti 3D cursor itu. Dan kita ulangi action yang tadi. Atau bisa juga kita pakai Shift R. Di Shift B, rotate, Shift R, sampai dipenuhi. Terus kita bisa atur-atur dikit ya supaya lebih rapi gitu. Nah, kurang lebih seperti itu. Karena ini kan masih banyak objek ya, jadi belum jadi satu objek. Kita gabungkan titik-titik ini. Menggabungkan titik-titik ini bisa dilakukan dengan klik M. Nah, gitu. Jadi M itu merge, jadi kita gabungkan di tengah. Atau kita bisa pilih dulu. Bisa pilih semua yang kita ingin gabungkan. Klik M lagi, by distance. Ini distance-nya kalau kita tambah, semua akan gabung gitu ya. Sudah tergabung, ini kita bisa edit-edit, kita atur-atur lagi. Kita pindahkan supaya lebih rapi lah. Sebenarnya nggak perlu rapi-rapi banget gitu, soalnya kan ya bunga di dunia nyata juga kan serapi itu. Jadi seperti ini ya, jadi kelopaknya.
Lihat ini kelopaknya masih flat ya. Jadi yang bisa kita lakukan tuh kita pilih ini, kita select semua verticesnya pakai control, kita bisa naikkan ya, naikkan kemudian sama dengan layer top yang lainnya. Untuk yang lainnya kita bisa select juga ya. Atau kalau misalnya kelamaan kita pakai lasso tuh. Seperti itu. Kurang lebih seperti ini. Duplikat, rotate supaya ada petal yang di depan sama petal yang di belakang. Kita lihat kan bunga matahari punya petal yang di depan sama di belakang ya, gitu. Ada lapisan ya. Nah, tadi kita edit lagi, kita gabungkan yang berjarak ini. Jadi buat ini supaya kita bisa pilih, terus kita klik F. F itu untuk fill. Jadi ada objek baru gitu ya. Kita fill. Ini kita bisa pisahkan dengan klik P. Jadi ini menjadi objek yang beda gitu. Ini terpisah objeknya. Kita gunakan untuk membuat mahkotanya. Kita ya, terus kita extrude, terus kita scale, masih kita kembalikan ke setting awal.
Atau bisa kita gunakan I. I itu untuk extrude ke tengah gitu ya. Aja scale. Ya. Kita pindahkan ke atas sedikit. Ini udah jadi ya bunganya. Selanjutnya kita buat bunga ya. Jadi daunnya gitu. Jadi daunnya sama kayak cara buat bunganya gitu. Nah, buat loop cut. Terus kita bisa gunakan proportional editing supaya kalau kita gerakkan salah satunya, yang di sekitarnya juga ikut gerak gitu. Daunnya seperti ini. Bisa duplikat lagi supaya daun yang kedua. Terus kita bisa kita putar di X gitu supaya lebih miring gitu misalnya. Kemudian kembali ke bunganya.
Ini kita atur-atur aja ya supaya lebih rapi aja gitu. Udah, kita pilih 3 objek ini, kita rotate di sumbu X ya. Scale lebih seperti itu ya. Kurang lebih seperti ini, udah jadi ya bunga mataharinya. Candle-nya kita kecilin. Ini udah jadi bunganya. Jadi sekarang waktunya kita buat teksturnya. Nah, di atas ini ada menu-menu. Kita bisa pilih UV editing. Jadi UV editing ini ada pada menu UV editor. Pertama kita apply dulu scale-nya. Kita Ctrl A, terus scale semua objek. Jadi untuk membuat tekstur, ini kita perlu kupas dulu ya bentuknya. Jadi kalau misalnya kita punya kubus gitu, kubus kita kupaskan jadi bentuknya kurang lebih seperti ini ya. Sisi-sisinya kita kupas gitu. Jadi, ini juga bisa kita lakukan seperti itu. Kalau untuk kubus kan gampang, tapi kalau untuk objek-objek seperti ini perlu kita pisahkan terlebih dahulu gitu. Jadi kita pilih di mana kita mau potong objeknya. Kita bisa pilih ini. U untuk UV mapping, menu UV mapping, terus kita klik Mark Sim. Jadi di Mark Sim ini untuk memilih di mana kita akan potong dia. Kalau bisa kita klik U lagi. Pemilih semua ini bisa klik A ya, tadi lupa ngasih tahu. Nah itu untuk select semuanya. Klik unwrap. Bentuknya akan seperti ini gitu. Sama ya dengan objek-objek yang lain. Oh iya, objek batang atau tangkai ini kan masih ya, masih bentuknya tadi curve. Jadi ini belum jadi objek. Ini bisa kita pilih objek, transform, convert ke mesh. Ini objeknya sudah jadi mesh, sudah jadi bentuk, sudah jadi objek yang sama seperti yang lainnya. Bisa kita edit seperti objek lainnya. Gitu. Ini juga bisa kita unwrap dengan klik. Kita pilih saja salah satu garisnya. Kita tandai. Ini udah cukup, kita tandai aja. Kita tandai dulu, terus ini kita pilih pinggirannya, kemudian
Maxim. Oke, jadi seperti itu. Terus kita pilih semuanya. Kita klik tab untuk edit mode, pilih semuanya lagi, terus unload. Nah, jadi di sini udah ada semuanya langsung ya. Nah, jadi kalau kita klik tombol UV Sync Selection, apa yang kita select di sini itu terpilih di sini juga, ke select di situ juga. Dan sebaliknya, kalau kita select di sini, terpilih sebaliknya. Nah, kalau udah sampai sini, kita buat teksturnya. Jadi untuk buat tekstur, kita buat image baru. Langsung saja oke gitu. Untuk ukurannya mungkin 1024 x 1024 cukup lah. Nah, jadi oke. Tadi kita lanjutkan ke teksturnya. Jadi untuk membuat tekstur, ini ada menu texture di sini, lingkaran merah di bawah. Klik new. Kita bisa kasih nama misalnya hari gitu. Jadi tekstur kita. Jadi material kita, ini materialnya. Untuk surface-nya kita pilih emission. Terus di color, klik tombol kuningnya ini, kita pilih image texture. Terus kita pilih tekstur kita yang tadi. Ngecek itu kita bisa lihat di render mode. Klik Z, klik render mode. Nah, jadi ini teksturnya sudah ke apply ya, tapi kan teksturnya masih hitam. Tapi dari pot dulu ya, misalnya. Gampang nanti. Ini potnya jadi sama seperti tadi ya. Kita bisa langsung pilih material yang sudah kita buat tadi, matahari tadi. Nah, sama langsung ke apply. Material lain juga bisa kita pilih matahari. Kita bisa langsung ke texture paint. Jadi texture paint ini bisa kita gunakan untuk gambar teksturnya ya, langsung di sini. Klik N, itu bisa kita klik tombol tool. Nah, ada menunya untuk alat gambarnya. Kita pilih paint bucket tool. Nah, kita pilih warna krem kayak gini. Kita klik, otomatis terwarnai. Nah, ini mungkin kelihatannya kok di sini terang, tapi di sini kok agak agak terang warnanya. Ini kita bisa setting di setting render ya. Setting render, kita pilih di film. Nah, color management, dari filmic kita ke standar. Nah, ini lebih terang. Terus kalau udah kayak gini, kita bisa kasih gradien ya. Pertama kita simpan dulu warna yang ini ke color palette kita. Kita buat color palette yang baru, terus kita klik tombol plus. Nah, otomatis warna yang kita pilih ini langsung masuk ke color palette kita. Kita buat gradiennya dengan misalnya warna yang lebih gelap, misalnya coklat ini, dengan warna kita tadi. Nah, kalau kita select kayak gini, jadi kurang lebih seperti itu. Kurang gelap.
Kasih gelap sedikit. So. Ya, kita juga bisa gunakan brush ini ya. Nah, kita gunakan warna yang misalnya hijau ini. Kita matikan backface scaling dan occlude-nya. Jadi kita bisa gambar di sisi ini, dia akan ikut ke gambar di sisi belakangnya juga. Jadi langsung ke gambar gitu. Mungkin kayak gini. Terus untuk mengecilkan ukuran brush kita bisa pilih kurung kotaknya ya, kecilkan atau membesarkan gitu. Gitu. Snapshotnya kayak gitu ya. Bisa kita mungkin bisa tambahkan nama gitu, bisa nama saya Iza gitu, kita tulis saja Iza gitu. Ini di belakangnya tulis juga, jadi aneh kan. Kita nyalakan dulu backface scaling ya. Nah, kurang lebih kayak gitu ya. Jadi ini dasarnya udah brush sama pen tuh ya. Kembali ke object mode, kita pilih objek yang lain ya. Misalnya mataharinya dulu deh. Kelopak ini sudah ada teksturnya. Kita kasih warna, misalnya kuning terang gini. Kalau keterangan kita turunkan kecerahannya. Ini bisa kayak gini. Terus kita juga bisa pakai gradient yang radial. Jadi fungsinya itu untuk misalnya kita pilih alfanya 0 ya, supaya transparan. Kita pilih sisi yang satu ini lebih gelap, misalnya oranye, coklat. Jadi kalau radial itu gradiennya dari tengahnya, lingkar gitu. Kayak gini. Kembali ke object mode, kita pilih yang belakangnya, kita kasih objek yang sama, kita kasih material yang sama, terus ke texture paint, kita warnai dengan warna yang tadi ya. Gelap, kita cerah dikit. Udah jadi ya kelopaknya. Ini bisa gunakan ini
ini select mode. Jadi kita hanya akan mewarnai apa yang kita pilih. Jadi misalnya kita kembali ke edit mode, kita pilih face yang atas ini aja. Nah, misalnya ini. Jadi kita cuma pilih yang atasnya. Jadi belakangnya nggak kita pilih karena kita akan warnai yang belakangnya beda gitu. Depannya kan kalau kayak misalnya kayak gini, depannya warnanya coklat, gini belakangnya hijau gitu. Jadi kita kembali ke texture paint, kemudian kita warnai. Misalnya tadi coklat. Oh, ini belum kita tambahin tekstur ya. Idealnya kita pilih lagi yang tadi, baru bisa kita warnai. Gitu. Kita gelapin dikit. Lagi. Kasih gradient ya supaya ada kelihatan kayak sedikit teksturnya gitu. Kembali object mode, kita pilih tangkainya sekarang. Sama, kasih materialnya, terus tinggal warnai. Texture paint, kita pilih warna misalnya hijau. Oke, jadi tangkainya kita kasih warna hijau ya. Hijaunya kayak gini misalnya, lebih cerah sedikit. Lebih kayak gini. Ini warnanya kita bisa tambahkan ke color palette dulu, dan kita balik ke sini. Kita warnai yang belakangnya ini dengan warna hijau tadi ya. Hijau yang sama gitu. Atau mungkin sedikit lebih gelap. Terus komponnya makanya ya, jadi tambahin material, kemudian texture paint-nya, terus kita pilih warna yang tadi, kita warnai. Sekarang kita gunakan lagi brush-nya untuk gambar hijau yang lebih gelap dikit.
kurang lebih seperti itu. Kita kasih sedikit gradien ya. Tinggal tanahnya. Oke, udah ya. Ini kurang lebih kayak gini. Jadi selanjutnya kita tinggal tambahin outline. Outline itu garis pinggirannya kayak gini. Untuk membuat outline kita bisa kembali ke object mode, terus kita buat material baru ya, sama emission juga. Terus kita pilih warnanya, misalnya kalau ini kita kasih warna coklat. Terus di modifier, di tombol modifier ini kita bisa tambahkan solidify, kemudian di sini kita backface kalian kita nyalain ya di materialnya. Jadi kita bisa dapatkan outline seperti ini. Kita atur sedikit lagi ketebalannya. Kita mungkin pilih negatif 0,03 gitu misalnya. Objek-objek lain juga sama ya, bisa kita lakukan hal yang sama gitu. Supaya cepat, kita bisa copy material sama modifiernya. Jadi pertama kita klik yang mana kita ingin kopikan. Kita terus klik yang mana kita mau tiruin. Terus klik file, link material. Terus lagi sekali copy modifier. Jadi setiap objek punya material dan modifier yang sama gitu. Sekarang ini tinggal kita atur-atur lagi. Misalnya untuk tangkainya ini kita duplikat ya, supaya materialnya jadi material baru gitu. Kita duplikat, ini jadi material baru lagi. Kita ubah warnanya misalnya hijau gelap. Terus ketebalannya kita kecilin. Untuk daun sama kelopaknya, karena mereka flat, jadi perlu kita solidify lagi. Solidify itu untuk nambah ketebalan gitu.
Kita solidify lagi, kita pindahin urutan ya. Daunnya kita ganti materialnya jadi material yang sama kayak tangkainya. Kemudian kita kecilin lagi, misalnya 0,05 gitu. Ini. Copy modifier ya. Ctrl L, modifier, material. Kita buat material baru, terus ganti warnanya, misalnya jadi orange gitu ya misalnya. Ini kita ganti jadi material yang tadi kita baru buat. Nah ini udah jadi ya, kurang lebih bunga mataharinya itu seperti ini. Jadi kurang lebih dari saya, ini bisa saya bagikan dengan kawan-kawan semua, cara membuat bunga matahari low poly seperti ini. Dimulai dari modelingnya sampai texturingnya yang barusan ya. Oke, ada yang ingin ditanyakan? Mungkin sambil nunggu yang bertanya, bahas ulang ya. Jadi tadi Blender itu bisa kita gunakan untuk membuat macam-macam ya. Salah satunya yang kayak tadi kita buat itu bunga matahari. Tapi Blender itu juga bisa digunakan untuk buat animasi atau visual effect yang bahkan sekelas dengan misalnya kayak Marvel atau industri-industri yang udah besar gitu lah. Jadi Blender itu mampu ya untuk buat hal-hal kayak gitu. Dan yang kerennya ya Blender ini gratis gitu. Jadi gimana? Sudah ada yang mau bertanya? Assalamualaikum. Izin tanya Mas. Iya, boleh. Kemarin itu Masnya pernah nggak bikin bone atau tulang-tulangan untuk animasi itu, habis itu dimasukin ke game engine Unity atau semacamnya? Aku kemarin nyoba tapi nya itu nggak kayak error gitu. Itu kenapa ya Mas kira-kira ya? Kalau saya sendiri sih belum pernah nyoba ya, tapi kayak pernah saya lihat ada masalah yang sama kayak gitu. Itu karena memang kalau nggak salah sistem bone-nya dari Unity dan Blender itu berbeda. Jadi ada caranya, mungkin kalau dicek di YouTube itu banyak sebenarnya. Bisa sih. Iya sih. Tapi coba-coba kok error sendiri nggak ada solusi gitu. Mungkin dicari masalahnya yang lain gitu. Mungkin dari sisi Unity-nya bisa, dari sisi Unity-nya yang mungkin error ya, mungkin dari Blender-nya gitu. Terus aku dapat apa itu? Dapat rumor katanya itu Blender tuh kalau masalah pun memang rese katanya gitu. Kalau masih mau dimasukin ke apa? Ke game engine katanya gitu. Tapi yang lain belum tak coba, baru Blender doang sih. Nah,
Iya sih, memang katanya agak agak apa ya, agak kurang kompatibel gitu. Tapi Iya. tapi bisa diakalin lah gitu ya, kalau memang niat. Jadi memang Jadi kalau nggak salah sarannya itu ya kalau buat animasi mungkin animasinya dibuat di Unity-nya gitu. Tapi kalau masalah bone-nya kalau nggak salah bisa diimport, bisa di-convert gitu, bukan diimport, jadi diubah gitu. Jadi udah tulang-tulang sama armaturnya itu sudah bisa connect langsung gitu. Jadi tinggal animasinya biasanya, aja mungkin yang iya biasanya diekspor ke apa ya biasanya? FBX atau OBJ sih mas? Paling kalau bagusnya yang mana? saya lupa. Kayaknya kalau di Unity harusnya FBX sih. Saya. FBX. Tapi mungkin bisa dicari lagi ya. Ini saya belum pernah nyoba langsung gitu. Cuman lihat-lihat aja. Wah, iya mas, kemarin aku tuh 1 hari full gitu. Aku bikin mobil-mobilan ya, pakai Hmm. Blender. Udah tak kasih punya. Waktu dimasukin itu error terus, Allah. Ya, emang katanya kayak gitu. Emang sering error kalau misalnya animasi dari Blender ke Unity gitu. Makasih ya mas ya. Ya, oke. Ada lagi nih pertanyaan dari Alvanza Rizky. Kalau misalnya model diubah-ubah setelah buat tekstur gimana? Bisa, sebenarnya bisa. Tapi agak anu ya, agak ribet gitu. Mungkin saya tampilkan lagi ya. Jadi kalau misalnya model tadi kita seperti ini ya modelnya, terus kita ubah misalnya ini, kita gerakkan, bisa, nggak masalah. Nggak akan ngerusak teksturnya. Kalau misalnya teksturnya nggak anu ya, nggak aneh-aneh gitu. Kalau misalnya kayak gini, bisa kita ekstrak lagi, kan nggak rata ya. Jadi tergantung sisi mana yang kita ubah-ubah gitu. Terus bakal ngerusak resolusi biasanya. Soalnya kalau misalnya ini kan gambarnya berapa piksel udah untuk objek ini. Terus kalau kita besarin atau apa, nanti kan uh, ketarik gitu gambarnya. Misalnya kalau ini kita tarik ke bawah gitu, ini semakin lama semakin buram. Kalau misalnya teksturnya lebih detail, pasti bakal kelihatan. Kalau ini kan masih hasilnya masih flat ya, jadi masih aman lah. Nah, ini kan kalau misalnya kita nambahin face baru, ini kan jadi face baru ya. Ini kan kalau kita select di sini kan dia jadi benar-benar di pojok gitu. Jadi dia cuma untuk satu face ini ngambil tekstur dari garis ini tok gitu. Kan kalau misalnya ini teksturnya detail, pasti nanti bakal hancur gambarnya. Bakal hancur hasilnya di sini. Misalnya ya, misalnya kita kembali ke texture paint. Kita coba gambar. Nah, langsung ke gambar. Padahal kita baru gambar di titiknya sini aja, tapi langsung ikut. Nah, kita cuma gambar di titik ini. Jadi kurang lebih kayak gitu lah. Bisa, tapi ya bakal hancur. Kalau mungkin cuma scale doang, mungkin masih aman ya. Kalau cuma scale keseluruhan gitu tuh masih aman lah. Kalau udah salah satunya gitu kita manipulasi ya agak agak rusak nanti. Oke, ada pertanyaan lagi?
Oke, ada pertanyaan dari Muhammad Arif Rifki. Kenapa buat style kayak gini? Kenapa nggak yang realistik gitu? Nah, ini pertanyaannya bagus ya sebenarnya. Kan kita tadi bahas ya, kalau Blender ini bisa buat style yang macam-macam ya, mulai dari bahkan 2D sampai yang realistik gitu. Untuk buat film-film gitu bisa digunakan, bisa dibuat dari Blender gitu. Terus kenapa kita buat style yang kayak gini? Style ini apa kita buat yang low poly atau cartoon kayak gini? Yang pertama ya, atau stylized ya, istilahnya stylized gitu. Jadi ada yang istilahnya stylized dan realistic gitu. Atau mungkin bisa disebut juga NPR atau non photorealistic. Nah, kenapa kayak gitu? Karena lebih sering style kayak gini tuh lebih ringan ya dijalankan daripada yang realistik. Terus kalau misalnya kalau kita udah biasa gambar atau mau warnai gitu, ya buat tekstur sendiri nih ya mungkin lebih nyaman lah. Sama rata-rata game-game sekarang ini atau animasi atau game-game sudah mulai stylized gitu ya. Sudah, kalau misalnya beberapa tahun lalu mungkin lebih ngincar fotorealistik atau realismenya gitu. Sekarang lebih ke stylized. Kayak contohnya yang paling populer kemarin itu Spider-Verse ya. Itu The Spider-Verse. Itu The Spider-Verse itu kan stylized banget ya. Benar-benar ngikutin stylenya komik. Padahal itu animasi 3D gitu. Tapi nggak dibuat serealistis-realistisnya gitu. Jadi nggak cuma, jadi style kayak gini itu nggak cuma dipakai buat kartun aja gitu, buat anak-anak. Contohnya mungkin di game yang justru banyak ya, kayak misalnya Overwatch atau Valorant. Itu kan stylenya benar-benar stylized banget lah. Kelihatan stylenya unik gitu. Punya art stylenya sendiri gitu. Kayak misalnya Valorant itu. Jadi kurang lebih ya mereka buatnya sama gitu. Pakai teks buat model kayak gitu. Terus dikasih tekstur. Kalau mau buat yang realistik tadi mungkin lebih gampangnya pakai node ya, prosedural gitu. Misalnya kayak buat kaca atau buat metal gitu pakai prosedural, pakai sistem node gitu. Itu bisa, tapi itu tentu lebih memakan komputasi yang lebih banyak gitu. Dan itu juga udah nggak wajib ya realistik sekarang. Mungkin lebih ke stylized gitu. Itu juga lagi populer sekarang gitu. Oke, apakah sudah terjawab? Oke, siap. Oke, jadi ada lagi yang mau ditanyakan mungkin dari yang lainnya? Kalau nggak ada mungkin saya simpulkan lagi ya. Jadi Blender ini adalah aplikasi open source yang bisa kita gunakan untuk membuat segala jenis hal yang terkait dengan 3D gitu atau animasi. Jadi karena dia open source jadi gratis dan untungnya ini benar-benar komunitasnya banyak. Jadi kalau misalnya kalian masih punya pertanyaan lain yang masih bingung atau pengen belajar lebih jauh lagi, kalau kalian cari di YouTube tutorialnya banyak banget. Karena ini benar-benar gratis gitu. Jadinya komunitasnya juga besar gitu. Jadi sangat worth lah untuk belajar Blender gitu. Jadi kita sudah bisa buat bunga matahari ya di hari ini. Jadi mungkin sekian dari saya. Kalau nggak ada yang ditanyakan lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.